Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Revo Fun Art yang menyajikan tutorial menggambar dan cerita di balik apa yang kita gambar. Hari ini kita akan menggambar cabai merah dengan spidol warna. Jadi, siapkan peralatannya berupa kertas dan juga spidol warna. Ayo kita mulai. Kita mulai dengan membuat sketsanya dulu ya. Sketsa dibuat dengan drawing pen berwarna hitam. Kita bikin sketsa untuk bagian tangkainya terlebih dahulu teman-teman. Kemudian bagian batang atau dari cabai itu sendiri kita buat dua cabai ya di dalam gambar ini yang bertumbukan, dan juga ditambah dengan satu cabai lagi di bagian tengahnya. Nah, beginilah cara membuat cabai dengan memakai drawing pen. Kemudian kita tambahkan juga daunnya, lembar-lembar daunnya dengan sketsa yang kita buat terlebih dahulu, dan tentunya nanti kita akan juga mewarnainya dengan spidol warna. Langsung saja kita akan warnai bagian tubuh dari cabai. Nyebutnya sayur apa buah ya kalau cabai itu? Oke teman-teman, sambil menggambar saya juga akan ceritakan tentang fakta-fakta unik dan menarik dari cabai merah seperti yang kita gambar kali ini. Ya, pertama kita akan membuat atau menambahkan warna dengan spidol berwarna pink. Jangan lupa warnanya jangan diblok semuanya ya teman-teman, karena nanti kita akan memberikan gradasi dengan warna yang berbeda atau juga menyisakan efek cahaya seperti biasanya ya, karena kita akan berusaha membuat gambar ini serealistis mungkin. Teman-teman, cabai merah dan cabai pada umumnya adalah salah satu bumbu yang paling populer di dunia. Tapi di balik rasa pedasnya, cabai menyimpan banyak fakta mengejutkan yang jarang diketahui orang. Nah, di sini akan saya ceritakan ya tentang fakta yang unik dan menarik yang jarang diketahui oleh orang. Jadi beruntung kita bisa sambil belajar menggambar juga mengetahui pengetahuan umum yang mungkin beberapa di antaranya baru teman-teman ketahui. Nah, tadi kan saya tanya ya, kalau cabai itu termasuk dalam buah atau sayur ya. Jadi secara botani teman-teman, cabai adalah termasuk dalam jenis buah. Meskipun kita sering menganggapnya sebagai sayuran dalam masakan, secara teknis dan botani, cabai itu termasuk dalam golongan buah. Lebih spesifik lagi, cabai termasuk dalam kategori berry. Ya, ternyata masuk dalam kategori berry ya. Sama seperti tomat dan juga blueberry. Oke, kita masih menambahkan warna pink dulu ke dalam tubuh buah cabai merah ini. Kemudian kita tambahkan warna merah ya, teman-teman. Masih dengan spidol warna tentu saja. Yang ini merahnya agak pekat ya, merah agak tua. Kita tambahkan saja, jangan ragu-ragu untuk menambahkannya. Kita bisa tambahkan ke warna pink yang tadi ditambahkan ya. Teman-teman nanti akan lihat hasilnya. Teman-teman tahu nggak? Dari mana sih sebetulnya atau bagian apa dari cabai yang memberikan sensasi rasa pedas?
Jadi rasa pedas atau kepedasan dari cabai itu bukan berasal dari bijinya teman-teman. Kadang-kadang kan ada orang yang membuang biji cabai agar rasanya nggak terlalu pedas ya. Tapi itu adalah sebuah kesalahpahaman yang paling umum. Banyak orang mengira biji cabai adalah bagian terpedas dari cabai. Tapi faktanya, rasa pedas yang disebabkan oleh senyawa bernama capsaicin ini paling terkonsentrasi di selaput putih atau urat di bagian dalam cabai yang disebut dengan plasenta, ya, atau mungkin bisa kita sebut dengan daging buahnya. Nah, biji hanya terasa pedas karena menempel langsung pada plasenta tersebut. Jadi bisa dikatakan biji cabai itu terkontaminasi sama plasentanya ya, karena menempel di situ, jadi seolah-olah bijinya lah yang berasa pedas, padahal plasentanya sendiri yang memiliki rasa pedas teman-teman. Kita masih tambahkan ya warna merah yang sedikit di atas warna pink yang kita tambahkan tadi ya. Seperti ini kan jadi ada gradasi antara warna yang lebih tua atau lebih pekat ke warna yang lebih muda ya. Kita sisakan dulu bagian di bagian tengahnya tetap berwarna kertas, nanti kita akan berikan sentuhan-sentuhan yang bisa memberikan efek pencahayaan. Kita mengenal cabai itu kan rasanya pedas ya teman-teman. Dan semua orang di dunia ini pasti setuju kalau cabai itu rasanya pedas. Tapi ada beberapa makhluk hidup yang kebal terhadap rasa pedas dari cabai ini. Ya. Jadi hewan apakah yang kebal dengan rasa pedas dari cabai? Nah, hewan tersebut adalah burung. Cabai berevolusi menjadi pedas sebagai mekanisme pertahanan agar tidak dimakan oleh mamalia yang giginya akan menghancurkan bijinya. Nah, ajaibnya, burung sama sekali tidak terpengaruh oleh capsaicin. Reseptor rasa sakit mereka berbeda, dan ini adalah strategi evolusi yang cerdas. Burung memakan cabai, bijinya tidak hancur di pencernaan, teman-teman. Dan kemudian melalui kotorannya, biji ini kemudian disebarkan ke tempat-tempat baru melalui kotoran mereka. Terus apakah cabai ini punya kandungan vitamin? Ada teman-teman, yaitu vitamin C. Dalam berat yang sama, yaitu gram per gram, misalnya cabai merah ini mengandung vitamin C jauh lebih banyak daripada jeruk ya, cabai merah segar. Jadi kalau misalnya 1 kilo cabai merah segar dibandingkan dengan 1 kilo tomat misalnya atau jeruk, maka kandungan vitamin C-nya lebih banyakkan cabai merah teman-teman. Jadi 1 buah cabai merah bisa memenuhi lebih dari 100% kebutuhan vitamin C harian bagi manusia. Nah, sekarang kita menambahkan outline ya untuk cabai ini yang kita gambar sebagai penegasan dan juga sebagai cara untuk menghadirkan sebuah apa ya disebutnya ya, agar nampak gitu ya, agar nampak ada dimensinya teman-teman. Nah teman-teman, saat memakan cabai itu ada sensasi pusing bahagia, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan chili high. Saat kita makan makanan yang sangat pedas, otak kita akan menerima sinyal rasa sakit dan tertipu, mengira tubuh sedang diserang. Nah, sebagai respons, tubuh melepaskan endorfin, yaitu zat penghilang rasa sakit alami, dan dopamin atau hormon kebahagiaan.
Nah, kombinasi inilah yang menciptakan sensasi euforia ringan atau pusing bahagia yang membuat beberapa orang ketagihan dengan rasa pedasnya. Jadi nggak heran banyak orang yang kita temui itu suka dengan rasa pedas atau suka makan sambal. Kemudian bagaimana menawarkan rasa pedas kalau kita makan cabai? Ya, penawarnya kan kadang-kadang kita lihat orang minum ya sebanyak-banyaknya. Tapi sebetulnya bukan begitu caranya, tapi dengan cara minum susu. Karena capsaicin adalah molekul yang bersifat seperti minyak atau hidrofobik, sehingga nggak larut tuh dalam air. Minum air putih saat kepedasan hanya akan menyebarkan capsaicin ke seluruh mulut kita dan membuatnya terasa lebih parah dan lebih buruk. Nah, penawar terbaik adalah susu atau produk olahan seperti yogurt atau es krim. Susu mengandung protein bernama kasein yang mengikat molekul capsaicin dan membilasnya dari lidah kita. Gitu caranya teman-teman. Nah, panas atau pedasnya diukur dengan skala Scoville. Tingkat kepedasan cabai diukur dalam satuan yang disebut dengan Scoville Head Units atau SHU. Skala ini diciptakan oleh apoteker Wilbur Scoville pada tahun 1912. Sebagai perbandingan, paprika punya 0 SHU, kemudian cabai jalapeno 2.500 sampai 8.000 SHU, kemudian cabai rawit atau Thai chili 50.000 sampai 100.000 SHU, dan cabai terpedas di dunia adalah Carolina Reaper dengan rata-rata 1,6 juta sampai 2,2 juta SHU. Pedas banget ya. Nah, apa gunanya cabai? Selain untuk memperpedas rasa masakan dan juga membuat sambal untuk meningkatkan rasa menjadi lebih nikmat. Ternyata cabai ini digunakan sebagai senjata dan obat. Capsaicin murni adalah zat yang sangat kuat. Zat ini diekstraksi untuk membuat semprotan merica atau pepper spray yang digunakan sebagai alat pertahanan diri ya. Di sisi lain, capsaicin juga digunakan dalam dunia medis sebagai bahan utama koyo atau krim pereda nyeri untuk mengobati radang sendi dan nyeri otot. Jadi kalau kita tempelkan koyo, sebetulnya kita juga boleh dikatakan menempelkan cabai di tubuh kita. Gitu teman-teman, itulah fakta-fakta unik dan menarik seputar cabai. Nah, sekarang kita menambahkan lagi warna hijau yang lebih pekat lagi untuk mempertegas pada bagian-bagian yang hijau seperti di daun dan tangkai dari cabai itu sendiri. Begini teman-teman. Mudah kan caranya? Kita cuman membuat sketsanya dengan sederhana, kemudian juga memberikan warna, dimulai dari warna pink, kemudian dipertegas dengan warna merah yang lebih tua, lebih pekat, kemudian warna hijau untuk tangkai dan lembar-lembar daunnya, kemudian dipertegas juga dengan warna hitam untuk memberikan outline dan dimensi ya, agar lebih nampak lagi si cabai ini. Dan terakhir kita akan memberikan efek bayangan ya dari cabai ini dengan warna abu-abu ya, dengan warna grey. Di sini kita tambahkan dengan teknik mengarsir ya. Kita gosok terus, kita menyesuaikan dari lengkungan-lengkungan cabai yang sudah kita buat. Jadi kita asumsikan cahaya itu berasal dari atas ya. Cahaya berasal dari atas dan bayangannya tentu saja berada di bawahnya ya, atas ke kanan, sehingga lebih ke kiri nih bayangan yang muncul di sana. Nah, begini teman-teman. Apa gunanya kita membuat efek bayangan ini? Agar gambarnya lebih hidup ya, lebih memberikan dimensi teman-teman di sini. Gimana? Mudah kan teman-teman? Kalian boleh mencobanya di rumah, atau mungkin juga
Tadi ada yang sudah ikutan menggambar di sini. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk channel Revo Fun Art ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan tutorial dalam menggambar apapun dan sekaligus ada cerita-cerita di balik gambar yang kita buat seperti gambar cabai ini teman-teman. Yang setia di sini juga terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan boleh juga untuk berikan komentar ya di kolom komentar. Terus juga boleh juga untuk share ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan tutorial menggambar dari channel Revo Fun Art. Terakhir teman-teman, kita berikan sentuhan akhir ya dengan spidol warna hitam untuk memberikan ketegasan. Karena tentunya cabai itu juga warnanya nggak sama persis ya, apalagi dengan cahaya-cahaya yang datang di sekelilingnya. Biasanya di bagian pangkal buah itu warnanya cenderung lebih pekat ya, lebih gelap. Jadi kita boleh tambahkan dengan aksen warna hitam. Kalau kira-kira ada yang masih perlu dipertegas, boleh dipertegas dengan spidol warna hitam. Teman-teman juga boleh request gambar apa lagi yang akan saya buatkan video tutorialnya. Silahkan ketik di kolom komentar dan nanti kita akan usahakan untuk menggambarnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian belajar menggambar dan mengetahui fakta-fakta unik dan menarik dari buah cabai ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.